Pak Ustadz, dari ujian yang bertubi-tubi yang terjadi di hidup saya, kadang saya merasa marah kepada Allah. Kenapa Allah begitu sayangnya kepada saya sehingga menguji dengan ujian yang bertubi-tubi. Tapi hati saya kadang merasa rapuh, kadang merasa marah kepada Allah. Kenapa Allah tidak adil kepada saya? Tapi di satu sisi kadang saya selalu berpikir mungkin Allah sedang mempersiapkan hadiah kebahagiaan yang ada di depan saya nanti. Namun kadang saya selalu membandingkan dengan orang lain yang jalannya selalu lurus aja. Kenapa saya harus berkelok-kelok? Kadang saya juga berintrospeksi diri, apa yang kurang dari saya, apa yang salah dari saya. Saya berusaha untuk memperbaiki ibadah saya untuk memperbaiki dan mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat lagi di saat ujian itu datang. Namun kadang hati ini terlalu sakit mengingat ujian-ujian itu. Tadi kata Pak Ustadz, takdir itu bisa diubah, yaitu dengan doa. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada amalan lain selain doa untuk merubah takdir? Dan bagaimanakah cara untuk kita selalu berhusnudzon kepada Allah ketika kita diterpa ujian-ujian yang begitu dahsyatnya? Segitu, terima kasih. Ya, salah satu yang membuat kita sering nggak rela dan ngerasa hidup ini nggak adil ketika kita mendapatkan ujian hidup itu, Teh Novi dan teman-teman sekalian, adalah ketika kita membandingkan hidup kita sama hidup orang lain. Kenapa sebetulnya membandingkan hidup kita sama hidup orang lain itu nggak selalu tepat? Karena ujian itu adalah seperti musim, siklus. Sehingga setiap orang itu punya siklus ujian-ujiannya sendiri-sendiri. Orang yang Teh Novi tadi bilang, kenapa ya dia kok lurus-lurus aja, nggak belok-belok? Karena siklus dia sekarang siklus lurus, siklus beloknya udah dia lewati beberapa tahun yang lalu, yang kita nggak tahu. Atau bisa jadi siklus belok-beloknya nanti, bukan sekarang. Nggak bisa kita membandingkan, mengcompare siklus kita sama siklus orang, karena setiap itu punya musimnya sendiri-sendiri. Begitu juga tentang kehidupan kita. Semua kita punya siklus takdir sendiri-sendiri, punya musim sendiri-sendiri. Sehingga kalau kita membandingkan dengan orang lain rasanya tuh nggak relate, nggak make sense. Kenapa? Karena bisa jadi sekarang kita lagi musim hujan, dia lagi musim kemarau. Kita lagi musim dingin, dia lagi musim panas, nggak bisa dibandingkan. Enak banget ya dia bisa berenang, soalnya dia nggak dingin. Ya emang dia udah lewatin musim dinginnya kemarin, sekarang udah masuk musim panas. Kita ada di musim dingin. Yang paling baik ya udah kita berdamai aja dengan musim kita. Kalau lagi musim dingin pakai jaket. Nanti kalau lagi musim panas pakai baju tipis, kan gitu ya. Daripada kita berharap dengan musimnya orang lain. Orang yang kita sebut sekarang udah enak, kita nggak pernah tahu apa yang pernah dia alami di masa lalunya yang begitu berat sampai dia ada di musim yang mudah seperti sekarang. Kita nggak pernah tahu itu. Kemudian tentang marah kepada Allah. Dulu ketika saya masa musimnya diuji, saya juga pernah ngerasain kayak gitu, Teh Novi, kayak ngerasa hidup ini nggak adil. Kenapa kok saya terus yang diuji dan beruntun gitu? Dalam hitungan bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tahunan, lebih dari 10 tahun. Bahkan menurut saya diuji sekitar 25 tahun ujian yang beratnya tuh. Berat banget. Kehilangan, kekurangan, hina, rendah. Pokoknya segala macam ujian dialamin lah. Tapi Teh Novi, hari ini saya ngerasa bahwa semua yang dulu saya pernah alamin itu tuh jalan Allah membawa saya ke titik ini. Kalau saya nggak pernah ngalamin itu dulu, sekarang saya nggak akan dapatin ini. Sehingga yang dulu saya sebut innalillah, sekarang saya malah mengatakan tentang dulu saya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah pernah gini, alhamdulillah pernah gitu. Walaupun bukan berarti saya mensyukuri waktu ibu saya wafat, bukan. Tapi alhamdulillah saya pernah mengalami hal-hal yang membuat saya akhirnya ngerti artinya bangkit, artinya belajar, artinya bertahan, artinya sabar, artinya menghargai dan seterusnya. Karena pernah mengalami hal-hal yang buruk.
Tapi emang dari innalillah ke alhamdulillah itu memang lebih 10 tahun sih. Nah itulah yang jadi ujian kita. Bisa nggak bertahan sekian lama? Karena bahwa itu kebaikan pasti. Cuman masalahnya orang nggak dapat karena dia udah nyerah duluan di tengah. Yang terakhir Teh Novi, apa amalan yang bisa merubah takdir selain doa? Ada sebetulnya yang nggak sempat saya bahas semuanya. Salah satu yang paling ajaib juga adalah husnudzon billah. Berbaik sangka kepada Allah. Karena hadisnya ana inda dhonni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Nabi SAW bercerita ada 4 ahli neraka yang mereka masuk neraka nanti di akhirat, lalu dikeluarkan dari api neraka untuk dihisap ulang apakah mereka dosanya masih tersisa. Setelah dihisap ternyata dosanya masih tersisa, sehingga Allah berfirman masukkan lagi mereka ke neraka kepada para malaikat. Ketika mereka mau dibawa lagi ke neraka, salah satu dari 4 orang itu kemudian berkata, ay Rabbi, ya Allah, ma dhanantu annaka satu'iduni ilan nar, inni kuntu dhanantu annaka qad ghafartani wa satudkhiluni ilal jannah. Ya Allah, saya nggak pernah berprasangka, menyangka kalau engkau akan mengembalikan saya ke dalam neraka. Saya tadi menyangka engkau telah mengampuni saya dan memasukkan saya ke surga. Kegeeran, berprasangka baik sama Allah. Akhirnya Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan dia bersama 3 orang temannya ke dalam surga sesuai dengan prasangka dia kepadaku. Bayangin ahli neraka aja yang berprasangka baik kepada Allah, Allah ganti menjadi ahli surga. Seneraka apa sih hidup kita? Dibandingkan neraka sejatinya di akhirat kan lebih buruk kan? Hidup kita mah seneraka-nerakanya tetap dunia, masih relatif dibandingkan akhirat. Jadi kalau ahli neraka akhirat aja dengan berprasangka baik kepada Allah, Allah jadikan surga, apalagi neraka dunia yang gak seberapa, Allah akan rubah menjadi surga dunia dengan berprasangka baik kepada Allah. Allahu a'lam.